Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita mau membahas ya tentang salah satu organisasi atau satuan teman-teman ya, satuan yang penting dalam makhluk hidup teman-teman ya, yaitu adalah sel ya. Nanti kita bahas sel itu apa, kemudian apa aja organel-organelnya atau penyusun-penyusunnya teman-teman yang berfungsi dengan masing-masing fungsinya ya, dan juga perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan dan juga antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik teman-teman ya. Ini adalah overview atau pembahasan kita kali ini ya. Ada pendahuluan dulu, kemudian ada fungsi dan pengertian membran sel, nukleus, mitokondria, kloroplas, ribosom, retikulum endoplasmik atau endoplasma ya, sama aja. Kemudian ada aparatus Golgi atau disebut juga aparat Golgi, ada lisosom, vakuola, sorry. Kemudian perbedaan antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik dan juga perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, teman-teman. Jadi pendahuluan dulu, jadi apa itu sel? Sel itu merupakan satuan ya teman-teman, satuan makhluk hidup atau organisme hidup atau unit sebenarnya. Jadi di dalamnya masih ada penyusunnya gitu. Unit organisme hidup yang memiliki fungsi sebagai transformasi energi. Yang pertama fungsi utamanya ya. Di sini fungsi utamanya adalah sebagai transformasi energi, kemudian sebagai interaksi dengan lingkungannya di sini ya. Bagaimana dia ibaratnya tukar tambah, bukan tukar sih, tukar ini ya, tukar biomolekul antara si sel sebagai sistem ya, di sini sebagai selnya sebagai sistem dengan suatu lingkungannya gitu. Bagaimana biomolekul itu bisa masuk atau keluar gitu ya. Dan kemudian sebagai pembawa informasi genetik yang terdapat dalam nukleus nanti di situ ya. Ini adalah perbandingan ya, perbandingan dengan bagaimana ukuran sel teman-teman. Jadi misalnya di sini ada tinggi manusia ya, kemudian eh, ada telur nih, chicken egg, ada telur telur katak atau telur kodok di situ ya, frog egg. Kemudian ada yang paling kecil itu adalah atom ya sampai saat ini ya. Walaupun nanti ada macam-macam sih atom menyusunnya ya, ada elektron, proton dan juga neutron ya. Salah satu molekul yang paling kecil ukurnya itu mencapai 10 atau di bawah 10 angstrom berarti ya, 0,1 nanometer. Kemudian ada di sini nih sel nih ya. Ukurannya itu sekitar 10 mikrometer ya di situ teman-teman, sampai penyusunnya berarti 1 mikrometer. Kemudian di bawahnya itu ada virus ya, virus. Nah, makanya kenapa kita bisa terserang virus, karena dia ukurannya itu di bawah dari ukuran sel, makanya nanti virusnya bisa masuk dalam sel gitu teman-teman. Nah, yang pertama yang mau kita bahas dari organel sel itu adalah membran sel ya, yaitu salah satu organel sel yang sifatnya itu sebagai interfase ya teman-teman, interfase atau pelindung lah gitu, pelindung antara organel-organel sel yang ada di dalam ya, pelindung dengan fluida cair yang ada di luar sel ya. Nah, sifat unik dari si membran sel ini adalah dia penyusunnya salah satunya adalah fosfolipid, teman-teman. Nah, fosfolipid ini dia ada kepala dan juga ekornya ya. Lebih jelas lagi dia dual fosfolipid ya atau dual membran ya. Dimana nanti bagian kepalanya ini adalah sifatnya hidrofilik ya teman-teman, di sini nih, ini hidrofilik ya. Kemudian bagian ekornya itu sifatnya hidrofobik ya. Karena kita tahu bahwa fosfolipid ini dia bagian atasnya itu adalah gugus fosfat, bagian bawahnya itu adalah eh, bagian dari asam lemak teman-teman ya gitu. Jadi bagian atasnya itu dia hidrofilik, bisa larut air, bagian bawahnya dia itu hidrofobik. Jadi di sini bisa mengatur bagaimana si molekul-molekul apa saja yang bisa masuk dan juga bisa keluar dari dalam maupun dari luar sel, teman-teman, seperti itu ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari membran sel ya. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini sifatnya atau fungsinya itu terdapat DNA ya, di mana DNA ini adalah informasi genetika, teman-teman, informasi genetika atau cetak biru dari suatu makhluk hidup ya. Cetak biru dari atau blueprint lah ya. Blueprint dari suatu makhluk hidup.
Nah, nukleus ini dia dibatasi oleh dual membran juga, ada membran dalam dan juga membran luar ya. Membran dalam itu disebut juga inner membran, membran luarnya disebut juga outer membran di situ ya. Kemudian selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria itu kalau tadi ini udah jelas ya tadi ya, di membran sel bentuknya seperti ini, dia dual ya. Ada dua di sini sifatnya, hidrofilik dan juga hidrofobik. Kemudian dari nukleus, dia ada di tengah-tengah sel ya, yang membawa informasi genetik. Kemudian ada mitokondria, itu bentuknya itu bulat-bulat seperti itu teman-teman, atau lebih ke arah bentuk tongkat ya, seperti itu. Dimana nanti nukleus ini di sini nih, letaknya ada di sini ya. Nukleus ini berfungsi untuk sintesis ATP ya, adenosin trifosfat ya. Adenosin trifosfat ya. Di mana si ATP ini atau gugus fosfatnya terutama itu berfungsi untuk menghasilkan energi nantinya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi gitu. Nah, selanjutnya adalah kloroplas. Nah, uniknya dari kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, di mana sel si kloroplas ini itu di dalamnya terdapat berbagai penangkap energi ya, yang disebut juga dengan klorofil ya. Yang untuk menangkap cahaya atau energi teman-teman ya. Menangkap cahaya atau energi, sehingga nanti sifat dari si klorofil ini yang bisa menangkap cahaya dan energi ini dengan adanya CO2 yang dimasukkan ke dalam tanaman dan juga H2O, dia bisa digunakan untuk memasak makanan yang menjadi gula nantinya. Makanya di dalam tumbuh-tumbuhan, terutama tumbuhan hijau, itu dapat digunakan atau terjadi namanya proses fotosintesis di situ ya. Gitu. Dibentuknya dari suatu kloroplas, tapi dia hanya terdapat dalam suatu tumbuhan ya. Kalau di hewan nggak ada ya. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini adalah salah satu struktur terkecil teman-teman ya. Bukan salah satu berarti, struktur terkecil yang terdapat dalam suatu sel ya. Di mana fungsi dari ribosom ini adalah tempat untuk sintesis protein ya. Yang tersuspensi dalam sitoplasma. Pengertian sitoplasma itu adalah segala sesuatu di dalam sel namun bukan nukleus. Jadi semua yang ada di dalam sel itu disebutnya sitoplasma teman-teman, kecuali nukleus tadi ya. Jadi ribosom ini berguna untuk sintesis protein yang tersuspensi dalam suatu sitoplasma atau suatu semua yang ada di dalam sel kecuali nukleus atau inti sel tadi gitu. Kemudian ada namanya retikulum endoplasmik atau retikulum endoplasma, sama aja ya. Endoplasma yaitu merupakan salah satu tempat melekatnya si ribosom ya. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua teman-teman. Ada disebut retikulum endoplasma kasar ya. Nih. Ya. Ada juga retikulum endoplasma yang licin teman-teman, seperti itu ya. Ada dua jenis ya. Kemudian selanjutnya adalah namanya aparat Golgi atau aparatus Golgi ya, sama aja. Aparatus Golgi. Nah, si aparatus Golgi ini bisa terdapat organelnya bisa terdapat dalam hewan maupun tumbuhan, dan dia berfungsi sebagai sintesis dari karbohidrat atau polisakarida atau gula di situ ya. Fungsinya ya. Bentuknya seperti ini teman-teman, lembar-lembaran seperti ini ya, gitu. Salah satu penyusun dari organel sel atau fungsi dari organel sel gitu, yang berfungsi sebagai untuk situs sintesis polisakarida atau karbohidrat atau gula ya. Karbohidrat atau juga gula bisa disebutnya. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini dia mengandung berbagai jenis enzim hidrolitik ya teman-teman, atau untuk memecah ya, atau makanya disebut juga organel digestif organel atau organel yang berfungsi untuk mencernakan ya. Apa saja yang bisa dipecah ataupun dicerna oleh si lisosom ini? Itu ada polisakarida ya. Kemudian ada lipid, ada fosfolipid, ada asam nukleat, dan juga ada protein. Jadi hampir semuanya bisa dipecah di sini nih, di dalam suatu organel yang namanya adalah lisosom. Kemudian selanjutnya adalah vakuola. Nah, vakuola ini adalah organel sitoplasmik yang berisi cairan dan juga bahan makanan maupun buangan sel ya.
Di mana ketiga jenis ini nih, cairan, bahan makanan maupun buangan sel ini dapat atau sering ditemukan di dalam suatu cairan yang namanya adalah sitoplasma yang ada di vakuola, teman-teman, gitu. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana perbedaan antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik. Nah, untuk sel prokaryotik itu biasanya ini contohnya nih, ya. Yang warna kuning ini, ya. Itu adalah sel prokaryotik di mana perbedaannya itu utamanya dia adalah tidak memiliki inti sejati, ya. Atau berarti dia tidak memiliki nukleus. Tidak ada nukleusnya gitu. Nah, kalau eukaryotik udah jelas ya. Di sini contohnya adalah sel dari hewan, itu dia memiliki inti sejati ya. Makanya namanya eukaryotik yang memiliki inti ya. Memiliki inti sejati atau dia memiliki berarti nukleus, teman-teman. Selain itu, selain dia tidak memiliki nukleus juga kalau di prokaryotik dia itu tidak ada membran-membran pelindung seperti di eukaryotik, teman-teman ya. Perbedaannya di situ sih. Kemudian di sini kita bicara perbedaan utama antara sel hewan dengan sel tumbuhan, di mana kalau misalnya sel hewan dia itu tidak memiliki dinding sel ya. Tidak memiliki dinding sel. Nah, kalau misalnya sel tumbuhan dia berarti punya dinding sel ya. Walaupun ini penyusunnya itu mirip ya, bedanya di sini nih, di cell wall ya. Dimana nanti kalau di hewan atau sel hewan itu tidak ditemukan, tapi kalau misalnya di tumbuhan itu bisa kita lihat bahwa dia memiliki namanya dinding sel atau cell wall di situ. Dan sekarang kesimpulannya, jadi sel itu merupakan satuan struktural utama yang membentuk makhluk hidup. Jadi dengan berbagai fungsi dari organel-organelnya, teman-teman. Kemudian untuk sel itu ada dua jenis, yaitu sel prokaryotik di mana dia tidak mengandung nukleus dan juga eukaryotik yang mengandung inti sejati tadi ya. Inti sejati. Oke, mungkin ini adalah referensi saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.